saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan hari ini saya memberi tema firman Tuhan, yaitu ketenangan yang sejati ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, saudara. Judul perikopnya di sana adalah hidup orang Kristen. Ya, ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau saya membaca ini, saudara, firman ini berkata jadilah tenang. Kalau ayat ini berkata jadilah tenang, berarti saya pengen kita semua merenung. Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti menjadi tenang itu tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab siapa, saudara? Ayat ini dengan jelas berkata jadilah tenang, ya. Saya selalu berkata kepada banyak orang yang datang konseling ya di dalam persoalan apapun, selalu saya berkata begini, tidak ada dokter hebat, tidak ada psikiater hebat, tidak ada pendeta hebat yang bisa menolong saudara untuk bisa menjadi tenang dan menjadi kuat hari-hari ini. Ayat ini dengan jelas berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Berarti untuk menjadi tenang itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Nggak ada pendeta, nggak ada dokter, nggak ada psikiater yang bisa menenangkan. Kita semua tahu hari-hari ini bahkan banyak orang yang pergi ke psikiater. Untuk apa? Dapat obat penenang ya. Bahkan banyak yang datang berkata, saya mau tidur aja setiap malam harus minum obat tidur, Bu ya. Tapi kalau kita membaca firman ini, saudara, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ada sebuah kata perintah di sini, kuasai diri, jadi tenang. Berarti kita ini bisa menjadi tenang dalam hidup kita, menghadapi setiap situasi, menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap keadaan. Bagaimana kita bisa menjadi tenang? Yang pertama, cuma dengan cara menguasai diri. Menguasai diri dengan cara apa? Menguasai diri dengan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu datang kepada saya, dia telepon saya, Bu. Ya, dari caranya telepon aja udah begini. Halo Ibu Debbie. Saya bilang iya. Kenapa, Bu? Saya mau minta didoakan. Doakan apa, Bu? Saya depresi. Kenapa Ibu depresi? Sekedar Ibu tahu aja, beberapa waktu yang lalu saya baru keluar dari rumah sakit jiwa. Hah? Kenapa, Bu? Iya, itu awalnya dimulai karena suami saya selingkuh, Bu. Ya, oh, lalu Ibu terpukul. Iya, dan sampai sekarang ini saya telepon Ibu, kenapa? Saya nggak bisa tidur, Bu. Ini sudah 3 malam saya nggak tidur. Lalu saya berkata kepada dia, Ibu, dengar baik-baik ya. Kenapa Ibu menjadi depresi dan bahkan hampir gila? Ya, mungkin sudah gila, udah masuk rumah sakit jiwa. Ya, saya mau berkata kepada Ibu, ya, firman Tuhan berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang, Bu, ya. Kenapa Ibu sampai depresi? Karena Ibu berusaha mengendalikan semua keadaan yang ada di sekeliling Ibu. Dengar baik-baik, saudara, kita manusia memang semua kita berharap sesuatu yang baik yang kita alami. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan rumah tangganya tergoncang. Gak ada seorang istri pun yang mau suaminya berselingkuh. Tapi kita hidup di dunia yang tidak bisa kita prediksi, keadaan di depan kita bahkan di sekeliling kita yang tidak bisa kita kontrol. Ya, kita manusia tidak bisa pegang kendali atas semua hal di hidup ini. Kenapa banyak orang menjadi stres dan depresi? Karena dia mau mengendalikan semua hal di dalam hidupnya. Berhentilah berusaha mengendalikan suamimu, anakmu, karena apa yang akan engkau dapatkan? Engkau akan stres, saudara. Bagian kita, firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, banyak orang mau menguasai suaminya, banyak orang mau menguasai anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang datang kepada saya, Bu, anak saya narkoba. Bu, anak saya sudah bilang jangan jatuh cinta dengan orang yang tidak seiman, tapi dia ngeyel, Bu. Akhirnya sekarang dia pindah agama. Apa yang harus saya lakukan? Ibu, kuasai diri, berdoa. Ya, tapi anak saya bikin saya stres. Ibu jangan berpikir bahwa ibu bisa merubah anakmu, hanya Tuhan yang sanggup. Dengar baik, saudara, semua orang akan berproses dengan dirinya masing-masing. Engkau mau berusaha mengendalikan anakmu dengan kekuatanmu, tidak akan pernah bisa. Biarkan, doakan anakmu, nasihati sebisamu. Ya, tapi jangan berusaha untuk mengendalikan hidupnya menjadi seperti yang saudara mau. Bagian kita adalah menguasai diri sesuai firman Tuhan dan jadilah tenang. Ya, saya hanya bisa berkata kepada anak-anak saya, Mami sudah kasih tahu kamu jalan kebenaran. Kalian menikah jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tapi pada akhirnya semua orang akan berproses masing-masing dengan dirinya sendiri. Kalau kamu salah langkah, kamulah yang akan menjalani proses itu. Kalau kamu salah mengambil keputusan, kamulah yang akan bergumul dengan hidupmu. Jadi sekarang ini, saudara, ya, mari kita kembali pada firman Tuhan. Kuasai diri dan jadilah tenang.
Saya bilang, ibu, kalau ibu tidak melakukan firman ini, yang ada ibu mau, malah terakhir kemarin dia telepon saya, bu, saya itu hari-hari ini ada bisikan yang suruh saya bunuh diri. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Ada bisikan yang datang menyuruh dia bunuh diri karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa menjadi tenang. Akhirnya setan yang mengambil alih dirinya, saudara. Ya, karena dia biarkan kepahitan di hatinya, dia biarkan semua hal itu di dalam hatinya, kekecewaan, amarah. Akhirnya setan mengambil alih hidupnya, bahkan pikirannya. Makanya setiap hari setan datang berkata, bunuh diri aja, akhiri aja hidupmu, sudah tidak ada guna lagi. Kamu lihat apa yang kamu alami, suamimu sudah seperti itu, kamu lihat. Stop, saya berkata pada ibu itu, ibu, hari ini bangkitkan imanmu. Ibu masih punya anak-anak. Ibu harus berjuang buat anak-anak. Bu, suami berselingkuh, dunia belum kiamat. Ibu bangkit, ibu hidup bagi anak-anak. Ibu bisa berbahagia bersama dengan anak-anak. Biarkan suami berurusan dengan Tuhan. Bagian ibu hanya mendoakan. Tapi hari ini saya mau bilang kepada ibu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Amin, saudara. Siapa yang bisa menenangkan kita? Bukan orang lain. Siapa yang bisa membuat kita ini menjadi tenang dan damai? Diri kita, ketika kita mengambil komitmen dan keputusan, aku mau menundukkan diriku kepada firman Tuhan. Keadaan di sekeliling kita bisa berubah, tapi ketika kita mengambil keputusan untuk tenang bersama Tuhan, aku mau ambil keputusan untuk aku melakukan firman. Aku mau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketenangan sejati itu berada di tengah badai. Kalau hidupmu lagi baik-baik saja, kalau keuanganmu baik-baik saja, kalau keadaan di sekelilingmu baik-baik saja, lalu kamu tenang, itu biasa. Tetapi ketika goncangan datang, rumah tanggamu sedang kena badai, usaha pekerjaanmu sedang dilanda badai, mungkin engkau sedang di PHK, kesehatanmu mungkin sedang terganggu, engkau sedang sakit, tetapi engkau bisa tenang bersama Tuhan, itu namanya ketenangan sejati. Alkitab bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita harus terus berjaga-jaga dalam iman dan percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya, karena itu kuasailah dirimu. Ya, agar kita bisa tenang, itu bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain, ya kita harus menguasai diri kita. Kuasailah dirimu. Di dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang bisa menguasai diri, itu dia melebihi seorang yang dapat merebut kota. Saya mau tanya kepada setiap kita yang mendengarkan, untuk bisa merebut kota itu susah atau sulit, saudara? Itu sesuatu yang sulit banget. Tapi Alkitab berkata, kalau orang itu bisa menguasai dirinya sendiri, dia melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut sebuah kota. Bukankah itu wow? Ternyata pada akhirnya semua persoalan di sekeliling kita akan menjadi rumit. Waktu apa? Waktu kita tidak bisa menguasai diri. Sebaliknya, serumit apapun keadaan di sekeliling kita atau persoalan yang datang, kalau kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang, maka Tuhan juga bisa bekerja dalam hidup kita, saudara. Kenapa kita ini harus menguasai diri? Ya, di ayat yang lain kitab Amsal berkata, orang yang tidak menguasai dirinya itu seperti kota yang temboknya roboh. Pada zaman dulu itu, orang kalau bangun kota, yang pertama dibangun adalah tembok sekeliling kota. Kenapa? Itu berbicara tentang perlindungan. Tembok itu berbicara tentang benteng, ya. Nah, kalau seseorang itu nggak bisa menguasai diri, dikatakan itu seperti kota yang temboknya roboh. Artinya apa? Nggak ada perlindungan. Ya, kita bisa menang, kita bisa melakukan segala perkara waktu kita bisa menguasai diri. Tidak akan ada serangan dari luar yang dengan cepat masuk kalau kita bisa menguasai diri. Karena itu firman ini berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Ya, kuasai diri. Hari-hari ini mari kita melatih diri kita, saudara, untuk menguasai dengan firman. Ketika perasaanmu takut, ketika iblis juga sedang menembakkan panah-panah api dalam pikiranmu, berusaha kuasai dirimu dengan firman. Perkatakan, aku mau mikirkan semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, disebut kebajikan. Aku mau pikirkan semua itu. Aku mau memikirkan tentang janji dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mulai kendalikan hidup kita dengan firman. Hanya firman yang bisa membuat hidup kita tenang, saudara. Ya, lalu saya mau bilang, saudara, kenapa kita harus tenang? Ayat ini berkata, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata untuk bisa berdoa dan mendapatkan jawaban dari Tuhan, kita membutuhkan ketenangan. Ya, sebab kalau kita tidak tenang, kita tidak akan mungkin, saudara, ya, bisa mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, 7 sampai 8 firman Tuhan berkata begini. Yakobus pasal yang pertama ayat 6, 7 dan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa kita perlu ketenangan, saudara? Ya, untuk bisa berdoa kita disuruh tenang dulu. Artinya apa? Orang yang bisa menenangkan diri itu orang yang mempercayai Tuhan. Orang yang bisa menenangkan diri itu artinya orang yang beriman. Karena tidak mungkin orang bisa tenang kalau nggak punya iman. Ya, iman kepada Tuhan, iman kepada firman, iman kepada janji Tuhan lah yang bisa meyakinkan diri kita untuk bisa tenang menghadapi segala persoalan. Nah, ketika kita sudah tenang karena kita menguasai diri dengan firman, barulah kita bisa berdoa. Karena itu firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kenapa, saudara? Karena ini adalah sebuah rahasia besar. Doa kita dijawab atau tidak itu tergantung kita berdoa dengan iman atau tidak. Yakobus 1 ayat 6 ini berkata begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Waktu engkau berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, jangan bimbang, tapi sebaliknya engkau harus memintanya di dalam iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Orang tidak mungkin bisa beriman dan mempercayai Tuhan kalau hidupnya nggak tenang. Orang yang nggak tenang itu gusar, bimbang. Kenapa dia bisa tidak tenang? Karena dia tidak mempercayai Tuhan. Ya, dan ketika kita ini tidak tenang, kita bimbang, kita gusar, kita itu Alkitab bilang seperti orang gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan parahnya lagi kalau kita nggak tenang lalu kita berdoa, ayat 7 bilang apa? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Waktu kita nggak tenang, kita berdoa, kita nggak dapat apa-apa. Makanya kenapa sering kali kita bertanya, kenapa doa saya nggak dijawab? Kenapa saya tidak melihat campur tangan Tuhan? Karena mungkin engkau sering berdoa tidak tenang hatimu. Engkau berdoa, engkau bimbang. Waktu engkau tidak tenang, apa yang harus aku lakukan, Bu, untuk bisa menenangkan diri? Naikkan pujian. Ya, perkatakan dengan mulutmu, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Perkatakan firman. Ketika engkau tidak tenang, naikkan pujian. Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Waktu jiwamu memuji Tuhan, engkau memperoleh ketenangan, baru engkau berdoa. Karena orang yang tidak tenang, orang yang bimbang, Alkitab berkata, orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab apa, ayat 8? Sebab orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Waktu engkau tidak percaya, hidupmu tidak akan tenang. Engkau bisa tenang hanya ketika engkau beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini ketenangan menjadi sesuatu yang mahal. Tetapi dengar baik-baik, iblis tahu bahwa ketenangan adalah sebuah kunci kemenangan bagi setiap kita menghadapi masa sulit. Kita butuh ketenangan yang sejati. Hanya bisa kita dapatkan waktu apa? Kita menguasai diri. Biar hari ini kita semua mau berkata, Tuhan, kami mau menguasai diri kami. Biar hari ini kita mau berkata, Tuhan, kami mau menguasai hidup kami dengan firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, jadilah tenang. Ya, seburuk apapun keadaanmu. Bahkan bagi ibu-ibu yang hari-hari ini engkau sedang menghadapi badai dalam rumah tangga, kemelut yang hebat, saya cuma mau bilang, jangan bodoh ya. Kenapa saya bilang jangan bodoh? Ada banyak ibu-ibu, para wanita yang memutuskan untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena suaminya berselingkuh. Yang berselingkuh suamimu, yang berdosa suamimu. Kenapa ibu yang binasa? Ya, kembali kepada firman. Perkatakan firman di dalam mulutmu dan percaya firman di dalam hatimu. Jangan bodoh, saudara. Cuma sejauh Alkitab berkata, kuasailah dirimu, lalu jadilah tenang. Mari kita berusaha menguasai diri kita. Ketika Daud menghadapi sebuah pergumulan yang hebat, dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh. Daud melarikan diri mencari tempat persembunyian. Dia stres, iya. Dia depresi, iya. Tetapi dia mengambil keputusan untuk menenangkan diri, menguasai diri, sehingga dia berkata apa? Hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dan ingatlah akan segala kebaikannya. Saudara, kita tidak bisa melarikan diri dari setiap persoalan. Hadapi hidupmu hari ini.
Saya tahu ada begitu banyak orang yang mengalami sesuatu yang berat. Tapi Bu, saya tidak punya uang. Tapi Bu, saya kehilangan pekerjaan. Tapi Bu, percayalah, hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa pemurnian. Tapi biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami mau keluar sebagai pemenang di masa-masa ini, Tuhan. Kami mau terus taruh iman dan harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami hanya mau berkata, Tuhan, uji kami. Kami mau menundukkan segalanya, Tuhan, hanya kepada firman-Mu. Kuasai diri dan jadilah tenang. Mari perkatakan itu, saudara. Mari terus berkata dalam hidupmu, aku mau, Tuhan. Daud memberikan teladan kepada kita. Bayangkan, saudara, Daud itu mau dibunuh oleh raja loh. Ya, raja itu pemimpin satu negeri, ya, dan dia mau bisa lolos kemana. Tetapi dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, ya, mengapa engkau gundah gulana? Pujilah Tuhan. Daud berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Makanya ayat itu berkata, kuasailah dirimu. Dengan apa? Firman Tuhan. Mari hari-hari ini kita mulai memikirkan firman Tuhan. Kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di dalam kitab Yosua dikatakan, janganlah engkau lupa untuk tiap hari memperkatakan kitab Taurat ini. Dan berjalanlah serta bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Supaya apa? Maka perjalananmu di dunia ini akan berhasil dan beruntung. Persoalannya hari ini, saudara, saya mau bertanya, masihkah saudara mempercayai firman Tuhan? Masihkah engkau mempercayai Alkitab sebagai janji Tuhan? Atau hari-hari ini kita cuma menjadi orang Kristen yang hidup sebagai orang Kristen dan tidak pernah mau belajar percaya? Bahkan untuk percaya pun kita harus belajar, saudara. Mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar percaya. Aku mau belajar percaya kepada janji-Mu. Aku mau belajar percaya kepada firman-Mu, sehingga hidupku boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ketika kita mau berkata seperti itu, saudara, maka saya percaya Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jadi hari ini ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Karena doa orang yang tenang itu adalah doa yang akan dijawab oleh Tuhan.